Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kebahagiaan, memberikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan yang sehat semakin sehat, yang sakit semoga Allah cepat angkat penyakitnya. Mudah-mudahan Allah juga memberikan pertolongan dalam hidup kita dan dalam urusan kita, mempermudah urusan kita, mengabulkan doa kita, mengabulkan hajat kita. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita perbuat. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemurahan rezekinya kepada kita, yang banyak, yang berkah, yang halal, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemurahan ilmunya kepada kita, yang banyak, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan tentang apa yang sudah kalian baca minggu lalu. Ya, di sini kita akan belajar tentang keutamaan sholat tarawih dan witir. Ya, kemudian keberkahan bagi keluarga Halimah ya di SKI-nya. Nah, di sini karena kalian tidak ada tugas menulis ya, kalian cukup mendengarkan penjelasan Bapak. Jadi nanti di komentarnya sebagai absen kedua Bapak itu selain foto ya, nanti kalian tulis, Pak saya contohnya absen satu itu Ainon ya, nama Ainon, Pak saya sudah paham gitu ya. Oke, perhatikan keutamaan sholat witir dan tarawih itu apa? Keutamanya, manfaatnya ya. Keutamaan itu manfaat ya. Manfaatnya apa? Yang pertama itu melatih kedisiplinan dalam sholat. Disiplin itu apa Pak? Disiplin itu tepat waktu ya. Tepat waktu. Jadi kalau kalian sering melaksanakan sholat witir dan sholat tarawih secara tepat waktu, maka sholat-sholat yang lain pun, sholat wajib yang lain pun akan tepat waktu juga gitu ya. Sholat duhur, sholat asar akan terbiasa kalian tepat waktu. Yang kedua, melatih kesabaran dalam kegiatan sehari-hari ya. Sholat tarawih itu sangat banyak rakaatnya, yaitu ada 12 rakaat ya. Ada 12 rakaat, ada yang 17 rakaat ya, sama witirnya. Kemudian itu sholat yang cukup banyak rakaatnya. Jadi kalau kalian sabar ketika menjalankan sholat taraweh gitu, maka kalian untuk melaksanakan kegiatan sehari-harinya itu pun akan terbiasa bersabar ya. Apalagi yang 20 rakaat gitu ya. Ada yang 8 rakaat, ada yang 12 rakaat, ada yang 20 rakaat bahkan ya. Oke. Kemudian melatih bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada Allah. Apa maksudnya Pak? Kalau kita sering sholat berarti kita itu tandanya melaksanakan kewajiban ya. Kewajiban itu sudah menggugurkan tanggung jawab sebagai hamba Allah gitu ya. Jadi kita tidak melaksanakan dosa. Jadi seumpama tanggung jawab itu orang tua kalian kalau tidak memberikan makan kepada kalian, maka itu berdosa. Kalau kita tidak sholat kepada Allah, maka kita berdosa. Maka kalau kita sholat, kita gugur tanggung jawab kita gitu ya. Kita sudah melaksanakan tanggung jawabnya. Kemudian termasuk golongan Nabi Muhammad bagi yang mengerjakan sholat witir ya, dan sholat tarawih ya. Apakah yang tidak mengerjakan sholat witir dan sholat tarawih itu tidak termasuk golongannya Pak? Tetap termasuk golongannya ya. Kita tidak tahu ya mana manusia yang benar, mana manusia yang salah. Itu yang penting kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kita menjauhi apa yang Allah larang ya. Contohnya kita melaksanakan sholat ya, menjalankan yang sunnah-sunnah kayak witir, kayak tarawih gitu ya. Tetap saja kalau menurut Bapak, meskipun Bapak itu gak sholat tarawih, seumpama gak sholat witir karena ada halangan itu ya, insya Allah tetap Bapak itu dianggap sebagai golongannya selama Bapak tidak keluar dari ajaran tauhid gitu ya. Akan tetapi lebih baik kita sholat ya.
Maksudnya itu apa di sini? Maksudnya itu di sini yang tidak melaksanakan sholat witir itu mereka yang ingkar ya, yang tidak mau atau menolak gitu ya. Bukan berarti dia seumpama bapak ada halangan sehingga tidak bisa sholat witir gitu ya. Bukan seperti itu ya. Orang-orang yang menolak saja ya, seperti hadis Rasulullah dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang tidak mengerjakan witir maka bukanlah dari golongan kami ya gitu. Ini bukan berarti orang yang tidak sholat witir itu, maksudnya itu artinya yang seperti bapak tadi itu ya, orang yang mengerjakan sholat witir itu golongan Nabi Muhammad. Sedangkan orang yang tidak melaksanakan sholat witir karena mereka sedang perjalanan atau mempunyai pekerjaan yang banyak gitu ya, maka Allah menggugurkan dosanya ya. Bukan berarti dia tidak termasuk golongan Nabi Muhammad. Kemudian berikutnya itu keutamaan dalam bulan Ramadan. Nah, keutamaan bulan Ramadan ini apa? Bulan Ramadan itu kan penuh berkah ya. Bulan Ramadan itu berpuasa seharian gitu ya. Kita tidak makan, tidak minum ya, beribadah, sholat, ngaji gitu ya. Itu nanti akan mendatangkan banyak pahala gitu ya. Keutamaannya apa? Manfaatnya apa gitu ya? Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Qur'an ya. Yang pertama itu diturunnya Al-Qur'an ya. Kenapa kita dianjurkan untuk banyak baca Al-Qur'an? Satu ayat itu bisa berlipat-lipat ganda, berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kemudian ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibukanya pintu-pintu surga bagi yang beramal soleh ya. Nah, bagi orang-orang yang beriman seperti kita ya, maka setelah tanggal pada malam Allah itu sudah menutup pintu-pintu nerakanya gitu ya. Bagi orang-orang yang beramal soleh seperti kita, beriman kepada Allah gitu ya. Kemudian Allah tetap membuka pintu neraka bagi orang yang tidak beriman kepadanya. Apalagi orang yang tidak berpuasa, tidak menjalankan ibadah puasanya, tidak sholat gitu ya. Itu Allah tetap membuka, artinya Allah tetap mencatatnya ya. Kalau kita berbuat baik di dalam bulan Ramadan, Allah tetap catat sebagai amal ibadah. Kalau kita berbuat jahat, berbuat buruk kepada Allah, maka Allah akan catat sebagai kemaksiatan, tetap catat sebagai amal buruk ya, yang nantinya kita bisa masuk ke dalam neraka. Bulan Ramadan adalah bulan terjadinya perang Badar yang menjadi kesuksesan perjuangan kaum muslimin gitu ya. Perang Badar itu dahulu terjadi pada saat bulan Ramadan gitu ya. Pada saat di dalam perang Badar itu pertarungan antara orang muslim dengan non muslim ya. Di situ mereka sedang berpuasa, tetapi mereka harus berperang mempertahankan Islam, akan tetapi Islam menang pada saat itu ya. Bulan terjadinya Fathul Mekah, yakni penaklukan kota Mekah dari kaum musyrikin gitu yang tadi Bapak jelaskan. Itu kaum musyrikin itu pada zaman dahulu itu kalah saat peperangan ya. Kemudian orang-orang muslim itu jaya menang pada saat bulan Ramadan. Oke, itu saja untuk fikih. Sekarang kita masuk di SKI ya. Keberkahan bagi keluarga Halimah Sa'diyah. Oke. Halimah Sa'diyah itu siapa? Kemarin Bapak sudah menjelaskan siapa Halimah Sa'diyah ya. Halimah Sa'diyah itu adalah orang yang menyusui Nabi Muhammad gitu ya. Nah, Halimah Sa'diyah itu keluarga yang biasa-biasa aja, maksudnya itu dia perekonomiannya itu menengah ke bawah ya. Akan tetapi pada saat dia sebelum dia perjalanan menjemput Rasulullah saja ya, untanya itu menjadi unta yang sangat kuat ya, lebih kuat daripada unta-unta yang ditunggangi orang-orang gitu ya, orang yang lain gitu ya. Di situ kan ada banyak rombongan, kan tetapi untanya Sa'diyah itu lebih kuat daripada unta yang lain. Itu salah satu tanda-tandanya yang pertama. Kemudian setelah dia pulang ya
pulang membawa Rasulullah. Di sana banyak kesuburan gitu, ternaknya berhasil ya, kebunnya berhasil gitu ya. Jadi Sa'diyah itu di sana kehidupan Sa'diyah itu lebih baik daripada sebelumnya gitu ya. Kemudian dari hewan ternaknya tadi untanya itu air ketika diperas ya, air susunya itu sangat banyak gitu. Kemudian dari kambingnya itu sangat gemuk ya. Kemudian mereka bisa menikmati hasil panennya gitu ya. Itu merupakan salah satu kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Halimah Sa'diyah ya, karena dia rela mau menyusui Nabi Muhammad SAW. Baik, murid Bapak, itu saja untuk materi hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Bapak kasih tugas lagi ya buat minggu depan ya. Oke. Kenapa Pak sering banyak tugas, sering nulis gitu, sering baca? Nah, Bapak sudah jelaskan kemarin ya di YouTube hari sebelumnya, karena materinya ini udah mau selesai ya. Kalian itu masih lama sekolahnya, masih 3 bulan lagi ya, 3 bulanan kan, tetapi ini udah mau selesai ya, udah mau kelar. Jadi Bapak sering ngasih tugas ya. Oke. Mohon maaf jika ini memberatkan kalian, mudah-mudahan aja kalian tidak berat ya. Banyak membaca akan semakin pintar, banyak menulis akan semakin ingat. Nah, diqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kamu dari pena. Jadi berbanyaklah menulis ya, berbanyaknya menulis biar kalian itu banyak ingat ya, karena Allah itu salah satu mengajarkan ilmunya itu melalui pena, pulpen, pensil gitu, buku gitu ya. Jadi kalian banyak nulis biar kalian banyak ingat gitu. Kemudian tulisannya jangan dihilangkan ya, apalagi dipertimbangkan, nggak boleh gitu ya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.